Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suharto SEMM. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suratno SPDMM. Serta yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Ibu Dr. Anda Nuriatus Solihah MPD, serta rekan-rekan dari program Banyuwangi Cerdas yang saya cintai. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat akhirnya kita bisa berkumpul dalam acara P3, pelantikan, penerimaan dan pelepasan mahasiswa program Banyuwangi Cerdas. Sholawat beribu salam patut kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya kita bisa sampai pada zaman yang terang benderang saat ini. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah amanat waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait acara P3, pelantikan, penerimaan dan pelepasan mahasiswa program Banyuwangi Cerdas. Dalam kesempatan kali ini melalui tema Organizational Best Practice on Solidarity. Ada dua kata kunci yang saya tangkap dalam tema tersebut. Yang pertama adalah organisasi dan yang kedua tentang solidarity atau solidaritas. Yang pertama yang ingin saya pesankan untuk teman-teman mahasiswa program Banyuwangi Cerdas, saya pernah membaca tentang mitos dari sebuah organisasi. Ada 5 mitos itu. Yang pertama adalah terkait ideologi. Ideologi itu merupakan seperangkat pemikiran yang menyeluruh serta memberikan arah dan tujuan organisasi itu mau kemana. Hampir semua organisasi itu pasti punya ideologi, baik yang berbasis agama, kemanusiaan, atau bahkan pendidikan. Saya rasa dalam hal ini teman-teman dari program Banyuwangi Cerdas, arah ideologinya menuju pendidikan, bagaimana cara mendidik dan mencerdaskan anak bangsa yang ada di sekitar kita. Organisasi dalam hal ini terkait ideologi bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Dan kita akan mempelajari tentang hal itu melalui bagian-bagian selanjutnya. Yang kedua adalah jejaring. Kata orang, kalau kita berorganisasi, itu kita mencari jejaring, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang. Sehingga kita mempunyai koneksi terhadap orang satu dan orang selanjutnya. Berkat jejaring ini banyak manfaat yang bisa kita peroleh selanjutnya. Entah itu tawaran bantuan, entah itu tawaran pekerjaan suatu saat nanti, atau bahkan ketika kita kesulitan, ada orang-orang di sekitar kita yang siap untuk membantu. Tapi sekali lagi, itu mitos. Yang ketiga adalah soft skill. Kata orang, kalau kita masuk ke organisasi itu kita mendapatkan sebuah pengalaman. Kita memiliki sebuah kemampuan, melatih kemampuan ini yang disebut sebagai soft skill. Bagaimana cara kita kalau membuat acara itu mengorganisasi orang, bagaimana cara kita mengorganisasi sebuah acara, itu kita dapatkan dengan cara mulai dengan berorganisasi. Kita membuat perkumpulan, lalu membuat sebuah acara dan kita belajar dari situ. Yang keempat, mitos selanjutnya adalah karir. Kata orang, kalau kita masuk ke organisasi itu akan bermanfaat untuk jenjang karir kita selanjutnya. Ini mungkin kelanjutan dari jejaring tadi. Kalau jejaring, bagaimana kita membangun sebuah web, kita membangun sebuah jaringan. Selanjutnya mungkin ketika kita sudah selesai dengan organisasi itu, kita bisa jadi nanti lepas dan jalan sendiri-sendiri sehingga kita akan menjalani karir kita masing-masing. Dari organisasi, kita bisa saling membantu karir satu sama lain. Belajar dari orang di sekitar kita, dan kita bisa mempunyai kesempatan untuk istilahnya berkeluh kesah atau belajar pada orang-orang di sekitar kita, baik ketika masih di organisasi maupun ketika nanti sudah lepas dari organisasi itu. Yang kelima, ini mitos. Katanya kalau kita ikut organisasi itu kita dapat sebuah keluarga. Karena mau tidak mau kita harus mengakui sebuah fakta bahwa kita semua saat ini adalah jauh dari rumah. Hampir 100 km jarak Jember Banyuwangi. Hari ini kita mungkin saja tidak sedang berkumpul dengan orang tua, tidak berkumpul dengan adik atau kakak kita atau sanak saudara yang lainnya. Kita di sini berkeluarga dengan sesama perantau, sesama mahasiswa yang berangkat dari Banyuwangi dengan tujuan untuk berkuliah dan dapat kesempatan sebuah
beasiswa dari program Banyuwangi Cerdas itu hanya mitos saja dari organisasi, teman-teman. Banyak menganggap bahwa yang namanya mitos itu bisa jadi ada, bisa jadi juga tidak. Kebanyakan mitos memang tidak terjadi. Jadi ideologi, jejaring, soft skill, karir, dan keluarga tadi bisa jadi itu sebuah mitos saja, sesuatu yang tidak ada dalam kegiatan berorganisasi. Namun, hal tersebut bisa jadi ada kalau kita punya yang namanya solidaritas. Saya kira ini adalah sebuah kunci bagaimana 5 hal yang dianggap orang sebagai mitos tadi itu bisa untuk kemudian jadi sebuah kenyataan. Solidaritas itu kalau kita definisikan dengan bahasa muda adalah perasaan satu jiwa, bahwa kita itu merasa kalau senasib sepenanggungan. Atau mungkin bisa juga orang berpendapat solidaritas itu dukungan karena kita punya perasaan yang sama, sama-sama perantauan, sama-sama bergerak di bidang pendidikan, atau mungkin bisa jadi mungkin karena kita sama-sama perempuan, atau mungkin kita sama-sama laki-laki seperti itu, atau mungkin ada banyak hal yang mendasari apa yang bisa jadi kita tuh punya perasaan yang sama. Dari perasaan yang sama itu kita bisa saling mendukung. Yang namanya ideologi, kalau kita mungkin merasa belum menemukan bagaimana ya cara nanti kita mendidik orang-orang di sekitar kita, mungkin kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita supaya arah ideologi kita jelas, tujuan kita nanti jelas, jejaring jelas. Ketika kita masuk organisasi, tujuan utamanya adalah berjejaring. Kalau kita tidak punya solidaritas, bisa jadi jejaring nanti kita terputus gitu. Kita tidak dianggap bagian dari sebuah keluarga besar. Soft skill, kalau kita tidak punya solidaritas, kita tidak bisa belajar dari orang lain bagaimana mengorganisasi orang serta acara. Karir, kalau kita tidak punya solidaritas, bagaimana kita nanti bisa dibantu oleh teman-teman kita. Logikanya adalah kita membantu orang, maka orang lain akan membantu kita. Keluarga, kalau kita tidak punya rasa senasib sepenanggungan, kalau misal kita tidak merasa sama sebagai perantauan, bagaimana kita bisa memahami perasaan orang yang mungkin bisa jadi di akhir bulan sama-sama mungkin menipis isi dompetnya, mungkin berasnya mulai habis, atau bahkan mungkin kehabisan semangat untuk melanjutkan proses kita belajar di Jember. Ada teman-teman di sekitar kita, ada teman-teman dari program Banyuwangi Cerdas yang siap membantu kita. Itu gunanya solidaritas, rasa senasib sepenanggungan. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, untuk terakhir kalinya saya ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru saja diterima di program Banyuwangi Cerdas. Saya ucapkan selamat datang di keluarga besar ini. Kemudian untuk rekan-rekan kepengurusan yang baru, selamat bekerja karena baru saja dilantik dan selamat berdedikasi untuk itu. Serta untuk teman-teman mahasiswa program Banyuwangi Cerdas tahun 2017, selamat berdedikasi, selamat berkarya, selamat mengabdi untuk Banyuwangi, dan saya ucapkan selamat bekerja. Dari tangan kalian, dari semangat kalian, maka Banyuwangi bisa jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Akhir kata, saya Arif Fajar Cahyono. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan sepatah, dua patah, bahkan berpanjang-panjang kata ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.